Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, pecinta lantaran SMTV yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur sekali kepada Allah bahwa pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali dalam satu channel YouTube lantaran SMTV yang insya Allah tiada halangan suatu apapun. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam keberkahan hidup, senantiasa dalam kecukupan, senantiasa dalam limpahan rahmat dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga juga kita senantiasa dikokohkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabatku semua, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kehidupan manusia ya, dan mungkin hampir semua umat manusia yang masih hidup di dalam dunia ini pernah merasakan yang namanya terdesak, yang namanya kepepet, yang namanya terpentok ya, yang namanya kesulitan mendadak ya, baik itu masalah ekonomi ya, terdesak masalah hutang, terdesak masalah yang lain-lain, atau masalah apapun ya di dalam hidup manusia ini, itu pasti. Dan terkadang ketika kita mengalami suatu desakan yang tiba-tiba datang ya, misalkan kita di jalan atau di mana tiba-tiba ada masalah mendadak, terkadang kita bingung saudara ya, bahkan kadang saya sendiri bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Karena yang namanya terdesak, yang namanya kepepet, wah itu sangat sulit saudaraku ya. Kadang udah karena keadaan itu mikir apapun kadang udah nggak bener. Mau menyelesaikan masalah dengan cara apapun tuh terkadang pikiran kita nggak nyampe. Karena apa? Karena terdesak ya, karena tertekan, pikiran kita tertekan. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut ya, kita sebagai kaum muslimin muslimat dan kita sebagai umat manusia yang bertuhan ya, maka di sini saya akan membagikan amalan atau doa ketika kita terdesak masalah. Ya, sekali lagi, baik itu masalah ekonomi ya, seperti hutang atau kekurangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terkadang ada juga masalah asmara yang sangat mendesak ya. Masalah asmara mendesak itu seperti apa? Ya, seperti contoh saja, saya mencontohkan yang sudah berpasangan ya, yang sudah punya keluarga seperti suami istri. Yang namanya masalah itu akan datang kapan saja, yang namanya orang berumah tangga saudaraku ya. Terkadang kita nggak tahu apa yang dilakukan suami di luar dan apa juga yang dilakukan istri di luar, sehingga dampak dari luar tersebut dibawa ke rumah. Akhirnya sampai rumah ribut-ribut, yang terkadang orang yang di rumah, baik itu yang suami atau yang istrinya, nggak tahu masalahnya. dan sudah berusaha juga untuk diperbaiki secara baik-baik.
ya, untuk dibicarakan secara baik-baik, tapi tetap nggak bisa. Contoh, kita masih sayang juga sama istri atau masih juga sayang sama suami, tapi karena ada sesuatu dari luar dibawa ke rumah, akhirnya tiba-tiba entah itu istri atau entah itu suami mendesak minta cerai, ya ada. Dan terkadang juga keadaan kita, ekonomi kita sangat sulit, ya, usaha kita juga sudah nggak kurang-kurang, bekerja kadang ya sudah berusaha untuk pinjam kanan pinjam kiri untuk menutup hutang yang telah lalu, dan tiba-tiba di dalam keadaan yang kita tidak ada, pas tidak punya apa-apa, tiba-tiba ada orang datang nagih dan minta hari ini harus selesai atau hari esok harus selesai, kalau enggak hari gini. Terdesak kita. Nah, maka dari itu jangan sedih, saudaraku, jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Allah akan memberikan ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya itu sesuai dengan kemampuan hambanya, tidak akan pernah melampaui batas. Cuman terkadang kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, kita sendiri yang tidak sabar menghadapi segala masalah yang menimpa kita. Padahal sesuatu yang menimpa kita tidak ada yang kebetulan. Baik itu kesedihan, baik itu masalah asmara, baik itu masalah ekonomi, penyakit dan lain sebagainya, nggak ada yang kebetulan. Semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua sudah direncanakan oleh Allah, dan Allah punya rencana yang lebih bagus. Ya, asal saudaraku, ya, asal memang tingkah laku kita juga baik, sama orang baik, ya, ibadahnya kita terjaga, lidah kita terjaga, lisan kita terjaga, nggak pernah menyakiti orang, kita jalannya ya lempeng-lempeng aja, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita masih juga tertimpa musibah, tertimpa terdesak masalah? Itu karena Allah sayang sama kita dan Allah akan memberikan yang terbaik. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah kelakuan kita sudah nggak baik, hobinya ya mabuk, hobinya ya main perempuan, hobinya juga mencuri, mencopet, jambret, begal dan lain sebagainya, kalau tiba-tiba terdesak masalah, ya itu jangan nyalahkan Allah, itu karma, ya, itu dosa Anda. Begitu saudaraku, ya. Jadi di sini saya akan mengajarkan suatu doa yang ketika kita terdesak masalah apapun, ya, menghadapi apapun, ya, kita membaca doa ini. Tapi ya itu saya ulangi lagi saudaraku, ya, ini untuk masalah yang baik seperti terdesak hutang, terdesak masalah rumah tangga, terdesak ekonomi, kekurangan, atau tiba-tiba di jalan kita dibegal orang. Kita kan nggak tahu yang namanya nasib, yang namanya musibah itu kadang kita tidak tahu. Sewaktu-waktu bisa menghadang kita, sewaktu-waktu bisa menemui kita. Ya, kalau kita ketemu sesuatu yang mendesak, apapun masalahnya, asal bukan kita yang berbuat duluan. Seperti contohnya kalau kita mencuri atau kita jambret atau kita begal, tiba-tiba tertangkap massa, mau berdoa sampai mulutnya berbisa pun ya susah, karena itu dosa kita, ya. Tapi kalau kita sudah lempeng, kita terdesak hutang, terdesak apa, itu ya ini, insya Allah dengan doa ini saudaraku, ya, kita akan segera dibebaskan dari masalah desakan tersebut. Entah itu apapun caranya, Allah akan menolong kita, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah seketika itu juga, asalkan kita yakin, ya, asalkan kita yakin. Dan doa ini kita ambil dari ayat Al-Quran saudaraku, ya. Kita ambil dari surat Al-Anbiya, ya, di ayat 83, dan ini adalah doanya Nabi Ayub. Sebenarnya ini doa dulu dimohonkan oleh Nabi Ayub sama Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Nabi Ayub itu kan menderita penyakit yang tak kunjung sembuh,
sampai merasakannya itu udah nggak karu-karuan, akhirnya terdesak, itu merasa terdesak dengan keadaan yang ada. Akhirnya Nabi Ayub berdoa. Nah, dan ini yang akan saya bagikan ini adalah doanya Nabi Ayub. Meskipun waktu itu Nabi Ayub itu berdoa ini untuk kesembuhan penyakit beliau, tapi menurut guru saya, kiai saya di pesantren, ini juga bisa kita doa, mahabbah doa melalui doa ini untuk masalah atau desakan yang lain, saudaraku. Jadi apapun masalah kita yang mendesak kita, sekiranya kita sudah tidak mampu berpikir, sudah tidak mampu mencari solusi atau jalan keluar, berdoalah yang seperti yang ingin saya ajarkan ini, yang ingin saya ijazahkan ini, saudaraku ya. Jadi doa ini adalah doa Nabi Ayub ya, yang diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Jadi doanya bagaimana? Nah, ini catat saudaraku ya. Tapi ini sebentar, ini saya ingatkan kembali bahwa kalau Anda menemukan komentar seperti di video ini ya, saya tampilkan di video seperti ini. Nah ya, ini yang membagikan nomor-nomor seperti ini, caranya seperti ini, tolong diabaikan saja saudaraku ya. Tolong diabaikan, jangan digubris. Itu bukan dari pihak admin YouTube saya, tidak. Dan itu juga bukan pihak dari keluarga saya, pihak dari channel Lantaran SMTV, tidak. Itu real dari orang luar yang hanya ingin cari makan melalui channel saya ini. Dan mungkin juga di channel-channel yang lain dia juga seperti itu, karena memang mungkin ya orang tersebut yang mempunyai akun tersebut bisanya ya cuman menipu seperti itu ya. Cari makannya juga cuman seperti itu, membagikan nomor, nanti mengatasnamakan Gus Hadi, mengatasnamakan ustadz yang lain, mengatasnamakan kiai yang lain. Nah, terus nanti disuruh bayar mahar sekian-sekian, suruh transfer sekian-sekian, setelah itu kabur. Nah, makanya saya nggak mau ada korban di channel ini ya. Kalau ada video-video sebelumnya yang saya membagikan nomor, itu semua sudah tidak aktif ya. Tidak aktifnya kenapa? Karena HP-nya hilang plus nomor-nomornya. Ketika itu sudah saya bahas juga, nomornya hilang plus nomornya. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, saya belum ganti nomor lagi yang untuk konsultasi. Jadi belum ada konsultasinya, hanya di sini saudaraku ya. Jadi makanya setiap video-video saya disimak baik-baik secara detail, jangan di skip-skip ya, biar paham bagaimana lafalnya amalan yang saya bagikan, bagaimana tata caranya. Nah, itu diperhatikan ya. Jadi konsultasinya di sini saja ya, saya jelaskan di sini untuk sementara, dan juga bisa lewat komentar saja ya, lewat komentar saja. Pokoknya ya yang saya tanggapi atau yang belum bisa saya tanggapi, semuanya saya izinkan ya, saya ikhlaskan, tidak ada terkecuali. Yang mengamalkan, ngamalkan silahkan. Cukup katakan, ucapkan qabil itu saja di komentar sudah cukup, dengan like sudah cukup. Saya nggak minta lebih, saya nggak minta uang, nggak minta mahar ya. Enggak, saya nggak butuh mahar-maharan apa-apa, enggak. Saya tahu keadaan sekarang lagi sulit, dan saya juga nggak mau dibilang berjualan ilmu ya, bakul ilmu, pedagang ilmu dan lain sebagainya. Enggak, saya real membagikan secara ikhlas ya. Karena saya walaupun ada beberapa amalan yang saya dapatkan dengan cara saya bermahar kepada guru saya, tapi di sini akan saya ikhlaskan saja, saya gratiskan saja. Jadi jangan gubris kalau ada komentar-komentar yang seperti saya contohkan, saya tampilkan di video ini ya. Itu real penipuan, bukan dari pihak saya. Itu saudaraku ya. Ya, langsung saja. Ini doanya Nabi Ayub ya, doa terdesak. Apabila kita terdesak, kita kepepet, dimanapun kita berada, kita baca ini ya. Tolong simak baik-baik saudaraku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Ya, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Saya ulangi sekali lagi ya saudaraku ya. Sunahnya 3 kali dan biar lebih paham lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nah, ini bacanya seperti ini. Terus ini dibaca kapan Gus? Ya, untuk mengasah ya, biar tajam ya saudaraku,
biar doa ini tajam, itu dibaca setiap habis sholat. Jadi setiap habis sholat pas berdoa itu jangan lupa selipkan doa ini di dalam berdoa ya. Ketika kita mengangkat tangan setelah habis sholat, baik itu sholat tahajud, sholat fardu, sholat sunat apapun, bagus saja. Ini diamalkan, ini diasah ya, biar tajam. Lah kalau kita sudah mengasahnya, kita sudah mengamalkannya di setiap habis sholat, ketika kita menghadapi masalah apapun, dimanapun dan kapanpun, amalkan baca ini 3 kali dalam hati. Boleh dengan lisan juga boleh, tapi jangan sampai bersuara biar nggak kedengaran orang. Biar kita aja yang tahu sama Allah apa yang kita inginkan. Lisan kita membaca doa ini, hati kita memohon kepada Allah, ya Allah, semoga masalah saya ini atau masalah hutang atau masalah apa, itu segera Engkau selesaikan dengan barokahnya ayat Al-Quran ini, barokahnya doa ini, dan barokahnya Nabi Ayub, dan juga karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu saudaraku ya. Jadi ini kita ambil dari doanya Nabi Ayub yang ada di Quran, Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Gitu saudaraku ya. Sepertinya cukup sampai di sini dulu. Jadi ini sangat simpel sekali, doanya juga sangat pendek ya. Cuman beberapa ayat saja ya. Allahumma ani masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Ya, dibacanya setiap habis sholat itu dibaca, setiap berdoa ya kita baca untuk mengasahnya. Dan setiap kita terdesak masalah apapun, dimanapun dan kapanpun, baca ini sebanyak 3 kali. Dah, kalau sekiranya banyak orang, biar kita nggak dicurigai kalau bibir kita bergerak-gerak membaca doa ya, dalam hati nggak apa-apa. Allah tahu maksud kita, Allah mendengarkan suara hati kita saudaraku. Jangan khawatir ya. Dan tidak ada masalah yang tidak terselesaikan apabila kita masih mau berusaha, kita masih mau berikhtiar. Dan Allah akan menjamin, barang siapa yang memohon kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan apa yang hambanya inginkan. Dan jika Allah belum mengabulkan, itu bukan karena Allah pilih kasih, bukan karena Allah tidak sayang, bukan karena Allah ingkar janji, tapi karena Allah sedang menguji kesabaran hambanya. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.